Sahabat era sekalian, Rizal Afif ini bukan soal hal yang patut ditertawakan sebenarnya, adalah terpidana kasus bom Sarinah. Begitu ya Rizal? Betul. Dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Kalau tidak salah itu tahun 2015 ya. Saat teror bom itu saya sedang di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ada sidang apa gitu yang jelas heboh sekali pada waktu itu 2015. Dan sekarang bebas. Kapan bebasnya? Awal Januari. Awal Januari tahun Januari, ini ya. iya. Setelah menjalani hukuman selama 2 kurang lebih. 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 bulan. Dari 4 tahun 6 bulan ya. Iya. Jadi courtingnya cuma 4 bulan saja. Iya. Kalau koruptor biasanya courtingnya banyak gitu biasanya. Karena sebelumnya sempat mau diikutin program juga kan dari BNPT, cuma nggak tertarik juga. Oke, program deradikalisasi itu ya. Itu setelah atau sebelum biasanya? Setelah ya? Setelah. Oh setelah. Oke. Rizal, ini menarik sekali ya. Nanti suaranya digedein kayak saya tuh ya. Siap. Ya kan? Ini pasti sobat RH sekalian ya ingin tahu pastinya. Waktu itu sebelumnya gini, selain bom Sarinah, ada terlibat kasus lain juga? Sebelumnya 2013 Pondok Aren. Pondok Aren? Iya. Bom juga? Bukan, teror penembakan. Penembakan terhadap Anggota kepolisian. mati? Beberapa. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi? Ada lagi setelah itu pembakaran rumah almarhum Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey. Iya. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oh, pembakaran rumah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Iya. Kenapa dibakar? Ya karena pada saat itu kan saya beda pemahaman. Oke. Jancuk jaran kon niku ancen. Dobol kamu tenan. Mbokne ancuk kabeh. Udah kiamat seperti ini, masih bersandiwara, masih berbohong. Bangsat kamu. Saya Rizal Afif, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refy Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refy Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refy Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih.